Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadianto. Di sini saya akan melakukan demo untuk UAS dengan membuat sebuah project dengan menggunakan Laravel 7 plus Bootstrap ya. Dan di dalam project saya ini sesuai dengan aturan yang diberikan, yaitu yang pertama ada login, template, dan CRUD ya. Oke, kita langsung buka CMD ya. Untuk menjalankan projectnya, kalau di Composer itu dengan perintah php artisan save. Kita tunggu ya sampai oke, sudah start ya. Berarti kita sudah bisa mengaksesnya di Google ya, atau Google Chrome. Oke, kita buka ya. Kalau di Composer caranya itu bisa menggunakan 127.1.1.0 ya. .2 8080. Saya menggunakan localhost saja ya, localhost 8000 ya. Maaf, tadi 8000 bukan 800 ya. Klik enter. 800. Oke, ini adalah tampilan ketika kita membuat project Laravel ya. Ini tampilan secara default ya. Di sini saya akan menampilkan root ya. Root dari aplikasi saya web. Nah, di mana default itu akan dijalankan pada saat kita mengetik localhost .28000 ya. Ini perintah ini yang akan dijalankan. Get function return view. Kita akan menjalankan view yang bernama home. Oke, kemudian kita bisa langsung bisa /login atau menggunakan ini aja ya, login. Nah, ini adalah login yang saya buat, tetapi ini sangat sederhana ya. Nah, kenapa di sini pada saat kita klik login muncul /login? Karena di dalam root sudah ditetapkan atau sudah ditulis /login. /login ya. Artinya yang akan tampil ini adalah URL. Seperti kita menambah URL-nya ya, atau mempercantik URL dengan ini ya. Nah, ini fungsinya sama juga, sama ke bawah sama. Dan ini out controller. Ini adalah kontrolnya kan di dalam Laravel itu dikenal dengan konsep MVC, model view controller ya. Nah, di sini kontrolnya bernama out controller dan fungsinya bernama login ya. Oke, kita buka login. Login. Oke, berhasil ya. Kita berhasil login. Artinya kalau berhasil login, di sini akan secara otomatis user yang akan muncul, yang
ketika kita menggunakan username Dimas, maka secara otomatis di sini akan muncul Dimas ya. Kita logout dulu. Kita kembali ke controller, ke rootnya. Nah, kenapa di sini ada name login, dan sedangkan di sini ada root group middleware out function. Maksudnya apa? Nah, di sini kita kan menggunakan login. Nah, di dalam aplikasi itu login untuk masuk ke dalam aplikasi. Kita harus login terlebih dahulu. Nah, jika kita tidak login, maka yang hanya bisa diakses ya ini saja. Dan yang palingan muncul from login terus ya. Walaupun ini URL ini ditambah ini URL ini walaupun ditambah slash login atau slash dashboard atau slash wisata, tapi tetap akan didirect ke login. Kita harus login terlebih dahulu. Oke, kita coba ya. Coba kita slash wisata. Kita sini lagi. Kita login, hapus dulu, ganti slash wisata ya. Nah, secara otomatis akan didirect kembali lagi ke login. Kita diharuskan login terlebih dahulu. Itulah fungsi dari middleware out. Di sini dibuat grup agar tidak dibuat satu persatu ya. Dan di sininya di dalam out ini akan secara otomatis login, akan memanggil nama login. Jadi di sini slash login ini saya beri nama login. Sehingga yang muncul ketika kita mengakses ini sebelum login, maka yang muncul ini from login. Oke, kita langsung ke controller ya. Ada di HTTP ya, controller. Ini adalah controller. Di sini bisa kita lihat ada 3 controller ya. Ada wisata controller, dashboard controller, dan out. Kita fungsinya itu berbeda-beda ya. Tapi kita langsung ke out controller saja karena yang dibahas ini loginnya. Out controller ini. Oke. Function login ini kita akan menjalankan sebuah view ya. View out login. Artinya out ini adalah folder out dan ini adalah filenya login. Kita strukturnya ada di sini ya. Dari source ya. View out ini. Login.blade.php. Ini akan menjalankan ini. Ini adalah tujuannya ke sini. Login.blade.php yang akan dijalankan ya. Seperti tadi. Kita kan ingin menyalakan slash login. Slash login kan tadi out di kontrolnya out tadi root. Nah, di routingnya kan tadi out controller login. Artinya view yang tadinya kita akan jalankan login. Berarti yang dijalankan di dalam resource ini view-nya ya. View out login ini. Ini adalah script dari from tersebut. Oke. Kita lanjut ke selanjutnya, controller ya yang tadi ya. Nah, di sini adalah
public function post login. Nah, apa artinya ini? Kita post login ya, post login tadi di web post login dan ini adalah fungsinya, function post login. Fungsinya apa? Kita disuruh mencocokkan di out ya, di request only kita disuruh mencocokkan email dan password kita. Jika password kita dan email kita benar, maka kita akan di-direct ke dashboard. Nah, sedangkan jika request atau data yang kita cocokkan dengan email dan password di dalam database salah, maka kita di-direct ke login. Oke? Nah, kita coba ya. Kita coba. Nah, di sini kan username ini Suryadi dan passwordnya itu Suryadi. Nah, kita coba. Kita salahkan passwordnya ya. Kita buat password salah. Login. Nah, kita akan dikembalikan lagi ke dalam from login. Karena kita tadi kan disuruh dicocokkan. Jika email dan password kita benar, maka akan didirect ke dashboard atau ke halaman utama ya. Nah, jika salah, maka kita akan didirect ke login atau ke from login lagi, atau kita diarahkan ke root login/login ini. Nah ini kan kembali lagi. Oke, kita coba yang benar ya, yaitu Suryadi login. Nah, kita berhasil login. Kenapa? Karena password yang kita masukkan yaitu benar. Nah, sudah jelas ya, yang ini ya function post login. Nah, sedangkan public function logout ini adalah fungsinya untuk logout. Ketika kita pilih logout, maka function logout kita didirect ke /login. Jika kita ingin kita keluar ke dalam tampilan yang pertama tadi atau defaultnya, kita cuman ganti ininya, ganti /home. Oke, sudah jelas ya function logout ini. Kemudian kita masuk ke aplikasinya lagi. Kita masuk ya, password Suryadi login. Nah, ini sudah selesai ya, out controller yang ini sudah. Kita tinggal pilih, kita kan sudah masuk ke dalam dashboard, kita pilih dashboard controller. Nah, dashboard controller ini hanya menjalankan return view, hanya menjalankan file yang ada di dalam dashboard, atau menjalankan file index yang ada dalam folder dashboard ya. Itu yang kalau ini ya, menjalankan dashboard ini nih, dashboard. Kita lihat rootnya ya, root nih. Kita kan tadi kan menjalankan. Nah, di sini rootnya get dashboard. Dashboard kan tadi kan /dashboard ketika kita sudah login, /dashboard. Nah, membuat function di dashboard controller yaitu index. Nah, di sini
di dashboard kita sudah membuat itu index. Nah, kita menjalankan view dashboard index. Nah, kita menjalankan di resource ya, di view-nya kita disuruh menjalankan dashboard ini dan index ini. Nah, ini yang kita jalankan tadi. Yang kita jalankan yang ini, dashboardnya. Oke, perlu diketahui ini adalah pemanggilan file ketika file tersebut ada di public ya. Kalau di dalam Laravel kita melakukan echo asset dan di sini buka kurung lagi dan tanda petik 1 yaitu file foldernya, kemudian filenya ya dot apa ya itu ya. Oke, kita lanjut ke dashboard controller. Sudah, kita tinggal kita coba rootnya. Yang belum dibahas adalah root dashboard sudah. Wisata controller ya. Kita bahas wisata controller. Nah, di sini kan tadi kan konsep MVC itu adalah MVC model view controller ya. Oke. Di sini yang menggunakan konsep MVC itu ini wisata controller ya. Kita buka dulu rootnya ya biar root. Nah, ini index wisata controller index. Kita menjalankan ini di URL /wisata. Di sini ini wisata ya. Secara otomatis di sini berganti /wisata. Ntar ya. Nih, ganti /wisata dan dilanjutkan ke dalam, ditujukan ke dalam wisata controller dan kita membuat maksudnya itu di wisata controller dibuat sebuah function index ya. Kita buka controllernya ya, wisata controller ini. Nah, ini function index kita dibuat untuk function index. Artinya function index ini saya gunakan untuk membuat mencari data ya. Index ini saya buat untuk mencari data di sini ya. Ada pencariannya. Saya buat untuk mencari data. Untuk searching ya. Nah, ini artinya if request kita menangkap sebuah data hash cari dan ini key-nya key cari. Untuk menangkap sebuah data, if jika kita mencari data ya, kita mencari data as data wisata. Artinya di sini kan ini daya tampung menangkap data dari app wisata atau dari model ya, dari model. Kita akan mencari data dari model. Nah, ini adalah data wisata ini adalah sebuah data yaitu seperti tempat untuk dijadikan untuk mengambil data dari database ya yang ada di yang saya buat di model itu pemanggilannya, dan kita cari di data wisata apakah ada nama yang sama dengan hash cari atau yang kita cari as request get. Kita cari ya. Oke. Else jika ada berarti data kita tampilkannya. Nah, else jika tidak as data with app wisata all. Artinya yang akan kita tampilkan jika tidak ada yang kita cari atau namanya tidak ada, maka yang akan ditampilkan itu semuanya atau all. Oke. Nah, di sini return view menjalankan folder wisata dan menjalankan file index ya.
ini adalah data yang kita cari atau data yang di sini kita buat di sini $$ data wisata untuk menyimpan data di data wisata. Oke, function ini udah ya, function index. Kita coba buktikan ya. Nah, di sini searching, di sini ada beberapa data ya. Nah, kita buat searching, kita searching apa ya? Seumpama kita Bukit Tinggi, kita klik saja Bukit, kita cari. Nah, di sini kan ada wisata yang tadi fungsinya cari. Nah, di sini hash cari. Nah, ketika di load, kita akan mencari cari sama dengan bukit. Apakah bukit ada di dalam data ini? Data di data wisata, sudah data wisata ya. Nah, di sini bentar, kita lihat dulu ini. Nanti saya tampilkan modelnya ya. Nah, di sini jika data ketemu, jika data ketemu, maka yang ditampilkan datanya ya, datanya ini Bukit Tinggi. Nah, jika coba di sini jika data tidak ketemu, maka akan ditampilkan semua ya. Kita coba. Nah, kita cari data yang tidak ada di sini apa ya? Coba kita cari searching. Coba ya. Ya. Coba. Di sini data tidak ada yang cocok. Nah, di sini kan menjadikan tidak ada, maksudnya tidak ada. Hanya ditampilkan tabelnya saja, tapi tidak ada isinya. Wisata up. Nah, oke. Nah, di sini kan saya bilang tadi modelnya untuk mencari model ini up wisata. Di sini kan kita langsung aja ya, kita cari Ctrl V wisata up wisata ini ya. Nah, ini adalah modelnya ya. Tadi kan pemanggilannya di semua pemanggilannya up wisata. Di sini up wisata, up namespace-nya up dan wisata, kelas wisata. Nah, ini adalah di deklarasi tabel ya. Tabel wisata. Nah, tabelnya itu wisata yang ada di dalam database. Kita cek ya. Localhost ini ya. Bisa saya jelaskan ya. Ini adalah mengambil tabel wisata, mendeklarasikan tabel, dan ini adalah fillable, artinya mendeklarasikan data yang ada di dalam tabel, yaitu terdiri nama, kategori, alamat, dijawab, ini penanggung jawab ya, jadwal dan gambar. Nah, kita lihat apakah sudah ya. Kita lihat dulu database-nya ya, database atau pemanggilan database-nya di sini. Tabel ya, tabel. Oke, kita lihat database-nya ya. Pemanggilan database-nya atau pengaturan database-nya di dalam Laravel sudah ada di in.nv di sini. Nah, di sini database-nya Wes Suryadi ya, dan username-nya root dan password-nya tidak ada. Nah, tadi kan saya bilang untuk mengaksesnya itu menggunakan 127.0.0.1 atau juga bisa menggunakan localhost dan .2. Di sini juga 127 ini menggunakan .2 8000 dan
Kalau localhost juga -2 8000. Oke, sudah ya. Yang ini kita lihat di sumnya di sini. Nah, ini Was Suryadi ya. Was Suryadi. Di sini adalah tabelnya. Di sini tabelnya ada 4. Di sini saya hanya buat kemarin itu wisata, tetapi secara otomatis oleh Laravel dibuatkan tabel file, job, migration, dan user. Dan di wisata ini saya buat sendiri ya. Jadi saya menggunakan dua tabel, yaitu user dan wisata. Kita cek ya wisata. Nah, di sini yang tadi saya bilang di dalam model tabelnya wisata, dan name, kategori, alamat, jawab, ini adalah filenya. Nah, ini create dan update ini disediakan oleh Laravel. Secara otomatis ini akan ada di dalam database atau pada project kita ya, yang ada di dalam database-nya ya. Dan kita bisa juga menampilkan ini atau tidak, terserah. Oke, ini sudah ya fill label. Nah, kemudian kita lanjut ke aplikasinya dulu ya. Tadi sampai mana? Oh, sampai sini, sampai pencarian sudah. Berarti wisata sudah. Ini apa? Ini model ya. Kita ke controller ya. Controller wisata. Nah, di sini kita lanjut ke public function create. Kita juga buka web ya. Kita lihat rootnya juga. Nah, di sini sudah ada rootnya ya. Oke, create. Ini adalah create. Ini yang akan kita jalankan di URL. Localhost /8000/wisata/script. Jika kita mengklik tombol create. Nah, di sini kita membuat function create di wisata controller. Kita buka controller ya. Oke, ini adalah wisata controller, di mana kita disuruh request ini adalah menangkap ya, atau menangkap data dari model yang sudah dibuat oleh from, menangkap semua data ini semuanya ya. Nah, setelah kita menangkap data, kita di redirect ke /wisata. Ketika kita buka wisata dulu ya. Nah, sini kan /wisata. Kita akan redirect ke sini nanti. Ketika kita sukses. Ini kan ada tulisannya jika kita sukses. Jika data kita sukses, maka data berhasil ditambahkan di dalam /wisata. Kita langsung coba ya. Nah, ini data wisata ya. Tambah data. Nah, di sini ya, tambah data. Oke, kita coba tambah data apa ya? Kita coba asta Kumo ya. Dan di sini wisata
religi ya, dan alamat sumber penanggung jawab data, jadwalnya ya Senin sampai Jumat jam 10 ini ya. Kita ke bawah, kita pilih gambarnya. Kita pilih apa ya, ini ya, kita pilih makam ini. Oke, makam ini kita submit. Oke, saya hampir lupa di sini. Di sini wisata create ini adalah untuk menambah data ya, untuk menambah data. Di create nih, function create ini untuk menambah data. App wisata, kita menangkap data dari model. Nah, di dalam model. Nah, create ini kita menjalankan di index create kita buat di index ini ya. Create ini function create kita membuat di folder wisata ya. Kita lihat, nanti kita lihat. Oke, ini masih diproses. Oke, apakah data kita sudah masuk yang kita buat? Oke, ini Astakumu ya. Oke, berhasil ya. Oke, kita lihat indeks ya. Itu resource index. Tutup dulu ya. Wisata indeks ya. Nah, sini indeks. Kita create tadi. Create function create. Di dalam root tadi /create juga ya. Ini adalah session ya. Ini tadi session. Jika if session sukses ya. If jika ini gini ya. Nah, if jika session ini mana tadi ya, session. Oh, ini nih. Session. Nah, ini sukses. Jika data yang kita masukkan, kita akan didirect / ke wisata. Seperti yang ini ya. Didirect ke /wisata. Oke. Ketika kita berhasil menambah data dengan sukses, dengan data sukses. Jika ada data sukses, maka yang akan kita tampilkan data berhasil ditambahkan di /sukses. Kita lihat ini. Data berhasil ditambahkan. Dan maksudnya dari ini indeks ini adalah perintah tadi yang warna hijau itu alat sukses. Oke. Ini adalah data wisata, ini adalah tabel ya. Tabel atau judul ya, atau apa itu namanya, header ya, atau nama ini yang ada di atasnya judul ini, nama wisata kategori ini ya. Kalau yang di bawahnya, kalau ini adalah pemanggilan dari database ya. Wisata nama, $wisata nama. Oke, seperti itu ya. Ini adalah from-nya ya. Yang tadi yang saya buat untuk add. Nah, di sini kan ada /wisata create. Di dalam controller
slash wisata create ini. Slash wisata create. Ini akan menjalankan sebuah URL ya, sebuah URL pada push atau pada from ini, pada from tambah ya. Oke. Kemudian kita langsung ke ini, controller edit. Nah, wisata edit ya. Kalau edit kita menggunakan ini, edit blade. Nah, ini adalah from-nya sama. Tadi kita di sini from actionnya itu slash wisata dataku ID slash update. Artinya kita wisata update ya. Oh, di sini maksudnya itu slash wisata ini adalah controller. Ini adalah controllernya. Slash controllernya kita cek di controller ya. Edit. Oh ya, betul. Ini adalah edit ya, function. Kita buat edit dulu, edit di sini slash wisata edit. Dan ini slash wisata direct. Untuk menjalankan function di root ini wisata edit itu ya. Untuk pada saat kita klik edit, nah, di sini ya, langsung klik edit, kita langsung muncul, bentar ya, muncul from edit ya, nih, edit berdasarkan ID di sini ya, edit. Nah, edit wisata controllernya edit, dan wisata kita membuat function edit di wisata controller. Wisata controller ini edit ya, from edit nih. Di sini kita dataku ini menampung data lagi ya, mengambil data di model ya tadi nih, app wisata berdasarkan ID atau mengambil data berdasarkan ID, return view. Nah, kemudian kita menjalankan file edit atau file edit yang ini ya, ada di folder wisata /edit ya. Oke, ini dataku, ini data ini dimasukkan ke dalam dataku ya, atau dibuat sebuah function global lah. Oke, ini edit, kita jalankan edit ini kan tadi kan pas di view. Nah, edit ini, nah ini kan edit ya, edit mengedit data ini adalah from-nya. Nah, from-nya ini wisata /dataku ID update. Nah, kita mengarahkan ketika kita mengeklik, kita diarahkan ke controller ke web ya. Alurnya kita controller update di sini. Setelah kita di sini function edit ini membantu kita menjalankan edit wisata edit atau file edit. Nah, dan file edit ini jadi kita membuat lagi function update di wisata controller ya. Di sini wisata controller ini update. Fungsinya sama tetap. Ini mengambil data dari berdasarkan ID ya, /wisata. Ini dataku update request. Jika dataku sukses, maka akan ditampilkan semua ya, atau ditampilkan ya dataku request. Jika data sukses ya. Nah, di sini fungsinya if ini adalah gambar pada gambar. If jika request, jika menangkap data gambar,
maka request file file gambar akan dipindahkan ke dalam folder UPIMG atau folder UPIMG. Ketika request ini berhasil menangkap file gambar, maka akan dipindahkan ke UPIMG di sini, di dalam publik ya, UPIMG ini. Nah, kemudian request kita di request lagi file gambar. Nah, ketika setelah dipindahkan ke UPIMG, kita request file gambarnya, kemudian diberi nama original name, artinya diberi nama sesuai nama aslinya. Nah, di sini dataku, kita panggil lagi dataku yang ada, yang sudah menangkap berdasarkan ID. Nah, dataku gambar. Nah, kita cek lagi dataku gambarnya apakah sudah masuk pada database ya. Apakah sudah masuk? Request lagi file atau gambar. Oke, klien berikan nama pada di dalam database atau di dalam model tadi kan mau bikin model. Nah, di sini. Oke, kemudian dataku kemudian disimpan. Setelah berhasil, kita didirect /wisata lagi with sukses. Jika sukses ini dijalankan lagi, maka data berhasil di-update. Kita coba. Kita edit Pantai Lombang ini ya. Kita di sini kita alamatnya rubah Sumeneb Babian ini ya. Sumeneb Babian. Kita gambarnya masukkan ini yang mana ya, ini open update. Nah, ini akan mengupdate. Kalau kita sukses, kita akan diarahkan ke /wisata lagi ya, dan muncul alert tadi kayak tadi biru warna hijau bahwa data kita sukses diedit. Bentar ya. Edit nih /wisata, berarti data ini secara otomatis sukses ya kayaknya. Kita lihat. Ini kan with sukses. Nah, jika function ini dijalankan, maka ini yang akan dijalankan di function in. Nah, yang akan dijalankan di URL ini, di direct /wisata. Kita lihat. Ini data berhasil diupdate. Data berhasil diupdate ya. Kita lihat. Ini Sumeneb Babian. Sudah ya? Oke. Kemudian sudah ya. Kita ini sudah, kita ke root lagi, update sudah, delete. Nah, delete ini, wisata ID delete ini adalah menjalankan yang ada di indeks tadi. Indeks ya, indeks ini /wisata ID delete ini yang akan dijalankan. Nah, di sana akan ada, jika buttonnya kita klik, maka akan ada tulisan confirm. Yakin mau dihapus? Ada sebuah pertanyaan begitu. Agar jika ada seseorang yang ingin menghapus data, itu tidak terhapus langsung, tetapi mereka ditanyakan kembali. Oke, kita coba ya. Kita coba yang tadi yang kita tambahkan ini. Astagfirullah, ini kita delete ya. Nah, ini. Yakin mau dihapus?
Jika iya, maka ini akan terhapus. Jika cancel, ini akan tetap ada ya. Kita oke-nya. Kita hapus. Bentar ya, masih loading ini. Oke. Nah, kita lihat controllernya. Kan kita tadi diarahkan ke juga wisata controller. Wisata controller delete dengan function delete. Ini adalah function mana ya? Delete ini. Kalau delete itu simple ya ini. Tetap sama, perintahnya tetap sama ya, sama yang tadi ya. Nah, di dataku ini kita cari berdasarkan ID ya. Kita cek berdasarkan ID dataku. Jika ada berdasarkan ID, jika data yang akan dihapus ini di dataku ini akan dihapus, delete. Nah, jika berhasil, return direct akan diarahkan ke /wisata lagi. Jika sukses, maka ini akan data berhasil dihapus. Ini data berhasil dihapus, oke? Oke. Sudah ya. Ini gambar ya. Function gambar. Kita coba cek. Ini. Root get wisata ID gambar. Kita membuat ini adalah ini from ya, untuk menyalakan from ya. Wisata ID gambar ini. Wisata ID gambar ini di indeks ya. Indeks. Kita coba cek di indeks. Indeks black. Di indeks kayaknya. Ini gambar ya. Yang akan kita jalankan ini. Wisata $, wisata ID gambar. Ya. Seperti di sini. Wisata ID gambar ya. Wisata ID gambar. Wisata ID gambar. Menjalankan wisata ID gambar. Di sini kita memberikan link ya. Link bahwasanya ketika kita mengeklik nama, maka kita akan munculkan gambarnya. Oke. Ini adalah sebuah link ya. Link. Kalau maaf tadi salah. Kalau yang dimaksud di sini wisata ID gambar itu terletak pada sini. Ini gambar .black ini. Data Google gambar. Ini adalah oke. Ini adalah yang tadi ya. Kita buat wisata ID gambar untuk URL-nya ini dan kita membuat di controller gambar. Nah, gambarnya ini gambar. Ini adalah gambarnya. $dataku menangkap berdasarkan ID lagi ya. Di dataku return view. Nah, kita akan menjalankan wisata gambar. Nah, gambar yang ini yang kita akan jalankan. Nah, maksud IMGS saja dataku get gambar. Nah, ini akan mengambil di modal. Akan menjalankan di modal yang tadi. Artinya, modal. Wisata. Ini. Menjalankan ini. Function get gambar ya. Artinya, jika tidak ada gambar, maka yang akan dijalankan di asset app image default JPG. Jika ada, maka disk gambar akan dimasukkan ke dalam folder UPIMG. Jika tidak ada, ini maka default yang akan dijalankan ya. Oke. Sudah.
yang tadi URL-nya ya. Kita coba ya, lantai kembang. Ini belum dinamis ya, belum muncul gambarnya. Ini gambarnya yang saya tadi buat. Oke, ini adalah file, menjaga file gambar yang tadi ini. Kita menjalankan ini. Nah, ini kit gambar itu memanggil itu, jika ada maka akan ditampilkan ini gambarnya ada ya. Class name dataku, nama. Ini dataku akan muncul otomatis di dataku. Ini adalah function global, di mana nama ini adalah nama tabel atau field tabel ya. Ketika ini nama, nah berdasarkan nama. Ketika gambar seumpama gambar perahu, maka secara otomatis diberi nama apa? Perahu. Nah, maka akan otomatis muncul perahu juga. Nah, ini juga sama kategori, memunculkan nama kategori. Munculkan nama kategori ya. Sini. Nah, di sini ini fungsinya sama untuk kita menjalankan edit. Ini edit seperti yang tadi ya. Ketika kita mengedit data. Memanggil from edit. Ini. Oke. Ini sama juga ya, sama yang tadi kita edit. Oke. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Ini adalah tampilannya ya, tampilan akhirnya. Ini ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.